Hai teman-teman Gopedia, kembali lagi bersama Bernika dalam acara Jumpa Penulis, di mana Bernika bertemu oleh seorang penulis untuk berbagi cerita, pengalaman, motivasi, serta inspirasi untuk kalian semua nih, para penulis sukses, para penulis hebat. Dan kali ini Bernika akan bertemu oleh Kak Anwas Nurdin. Tapi sebelum videonya lanjut, kalian jangan lupa di-subscribe dulu ya, supaya kalian semua nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nih teman-teman Gopedia, sekarang kita udah bersama Kak Anwas Nurdin ya, benar ya? Betul. Iya, boleh perkenalan nih Kak Anwas, dari nama atau mungkin alamat rumah, bisa dikenalin ke teman-teman Gopedia semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuwas Nurdin. Biasa teman-teman memanggil Nuwas. Sekarang saya di Kabupaten Pinrang. Jadi salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan. Dari arah Makassar itu ada sekitar 100 kiloan ke arah utara. Ya, sekarang lagi kesibukannya apa nih Kak? Sehari-hari kebetulan saya latar belakang medis. Dan baru saya selesai menyelesaikan pendidikan dokter spesialis. Jadi saat ini sedang persiapan untuk kembali bertugas di Kabupaten Pinrang di rumah sakit seperti itu. Jadi sehari-hari Kakak bekerja di rumah sakit sebagai perawat atau dokter? Dokter. Masya Allah, jadi dokter Anwas ya seharusnya saya manggil ya. Kalau boleh tahu, spesialis apa nih Kak? Saya neurologi, jadi ilmu penyakit saraf. Oh, di ilmu penyakit saraf. Dan juga menulis begitu ya? Iya. Iya, tapi tulisannya adalah yang berjudul Di Bawah Matahari, Perjalanan Kecil Mencintai Indonesia. Ya. Berbeda dengan profesinya, begitu ya, Kak Anwas? Ya, sebenarnya buku ini saya tulis pada saat selesai pendidikan dokter dulu dan mengabdi di bagian timur Indonesia, di Ambon, di Papua, di Sulawesi. Jadi sebenarnya perjalanan itu pada saat mengabdi sebagai dokter sebenarnya. Oh, jadi buku ini diceritakan dari perjalanan pengabdian Kakak sebagai dokter, begitu ya? Betul. Iya. Kalau boleh tahu, apakah Kakak juga sebenarnya suka traveling atau gimana nih? Ya. Kebetulan minat saya di bidang sosial itu mungkin terbentuk pada saat pendidikan dokter, dan tentu saja kalau kegiatan-kegiatan sosial itu kan banyak di lapangan, terutama misalnya ada bencana atau ada konflik horizontal seperti itu juga membuat kita akan banyak keluar ke berbagai tempat seperti itu. Iya, karena tadi saya sudah melihat sedikit ya, di dalam bukunya juga terdapat gambar-gambar. Saya kira itu mungkin perjalanan hobi Kakak, traveling, lalu dibukukan gitu Kak Anwas. Ya, memang dalam perjalanan itu, walaupun itu sebenarnya adalah misi pengabdian sebagai kewajiban profesi saya, cuman dalam mengutip dalam menulis itu saya mengutip sisi lain dari perjalanan saya. Saya tidak banyak bercerita tentang pekerjaan saya sebagai dokter, tapi sisi lain dari perjalanan itu tentang keindahan alamnya, tentang masyarakatnya, tentang budaya dan lain seperti itu. Tapi di luar dari itu semua, apakah Kakak suka traveling? Apa pernah kemana lagi nih selain pengabdian itu? Kalau di Indonesia sendiri, saya sudah dari Sumatera sampai ke Papua, tapi itu kebanyakan
dalam kapasitas sebagai dokter dari Aceh, bencana Aceh di Sulawesi, kemudian sampai ke di Papua seperti itu. Saya penasaran banget nih, gimana sih Kak cara bagi waktunya antara menjadi seorang dokter dan menjadi penulis juga, gimana nih Kak cara bagi waktunya? Terkait juga dengan buku ini, sebenarnya awalnya saya tidak terpikir untuk menjadikan sebagai sebuah buku, cuma karena ada hobi saya untuk menulis-nulis pengalaman. Kemudian karena sering keluar dan hampir selalu setiap keluar itu menulisnya dalam bentuk catatan perjalanan. Kemudian sesekali saya memposting juga di medsos. Kemudian teman-teman yang kemudian banyak memberikan saran bagaimana kalau dikumpulkan saja tulisan-tulisan itu. Jadi dalam menulis itu saya tidak menyiapkan waktu khusus. Jadi setelah kegiatan misalnya pelayanan, duduk-duduk, kemudian menulis kembali. Jadi proses menulisnya itu sebenarnya tidak terlalu karena menceritakan kembali apa yang saya lihat seperti itu. Jadi sebagaimana catatan perjalanan, apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, itu yang saya tuangkan dalam tulisan seperti itu. Jadi sambil berjalan seperti itu. Baik begitu ya. Jadi tidak ada hobi dari kecil suka menulis gitu ya Kak ya? Dari kecil tidak sih. Cuman awal saya menyukai karya-karya sastra itu sejak kuliah. Ketika mulai berkenalan dengan karya-karya seperti Mbak Helvi Tindarosa, Andrea Hirata, kemudian penulis-penulis yang lain. Itu kemudian saya tertarik untuk juga ikut mencoba menuangkan apa yang ada dalam pikiran kita. Baik begitu ya. Lalu boleh diceritain sedikit nggak nih Kak Anwas, cerita dari buku Di Bawah Matahari Perjalanan Kecil Mencintai Indonesia itu gimana sih, biar teman-teman yang nonton video ini tuh tahu nih, oh bukunya seperti ini. Boleh Kak diceritakan? Jadi prinsipnya saripati dari tulisan ini sebenarnya ingin berbagi motivasi kepada teman-teman, terutama anak-anak muda, supaya juga bisa berani keluar untuk mengabdikan diri ke tempat-tempat yang kemudian di sana sesungguhnya mereka dinantikan pengabdiannya, terutama misalnya orang-orang dengan latar belakang seperti tenaga kesehatan, guru dan sebagainya yang di tempat-tempat yang jauh itu seperti di timur negeri kita yang memang keberadaannya sangat masih minim, mereka sangat dibutuhkan. Di sini sebenarnya saya ingin mengetuk hati kepada teman-teman semua seperti itu. Kemudian buku ini saya bagi dalam 3 bab besar. Yang pertama tentang petualangan. Jadi bab tentang petualangan itu saya bercerita tentang bagaimana pengalaman dalam perjalanan, menceritakan tentang keindahan alam negeri kita, kemudian bagaimana orang-orang yang saya temui dalam perjalanan itu, kemudian bagaimana keragaman budaya yang sangat kaya dari negeri kita. Itu lebih banyak mengekspor tentang itu. Kemudian di bab yang kedua, bab besar yang kedua itu adalah tentang rasa. Ketika kita melakukan perjalanan dan melihat fakta, melihat kenyataan yang ada dalam masyarakat kita yang asli seperti itu, ada banyak hal-hal yang kemudian muncul dalam perasaan kita, perasaan risau atas kenyataan yang ironis dari masyarakat kita. Kemudian dalam perjalanan itu kita mungkin ada
rindu yang ketika kita meninggalkan keluarga, orang-orang kesayangan, hal-hal seperti itu akan muncul. Itu yang saya banyak ceritakan di bab kedua tentang rasa. Kemudian yang ketiga adalah bab tentang makna. Makna ini banyak menceritakan tentang pemaknaan atau hikmah atau pelajaran-pelajaran yang bisa sangat banyak kita petik dari perjalanan. Karena dalam perjalanan kita akan menemukan banyak orang-orang yang bisa menjadi tempat berguru seperti itu. Di situ jadi buku ini membahas tentang 3 bab ini seperti itu. Ya, karena saya sempat melihat sekilas buku kakak, itu sangat menarik dan ternyata sudah dirancang khusus ya di dalamnya. Dan kalau boleh tahu, inspirasi buku itu diciptakan dari siapa, Kak? Jadi ketika saya pertama kali keluar, terutama ke wilayah timur Nusantara, di bagian timur, itu saya bertugas atas nama lembaga Mercy, Medical Emergency Rescue Committee, yang sebuah lembaga sosial yang bergerak dalam dunia medis untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pelajaran seperti itu. Di situ banyak bertemu dengan kawan-kawan senior yang memang mengabdikan dirinya dalam dunia kerelawanan. Mereka lah yang kemudian banyak memberikan inspirasi tentang bagaimana kita menemukan bahwa kebahagiaan itu sebenarnya adalah ketika kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Kemudian kebaikan itu tidak boleh berhenti pada diri kita sendiri. Kebaikan itu harus sebanyak-banyaknya ditularkan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan salah satu cara menularkan inspirasi, motivasi, dan pengalaman baik kita melalui tulisan. Jadi itu salah satu yang kemudian membuat saya mencoba mengumpulkan kembali catatan-catatan dan mengingat-ingat lagi cerita-cerita pengalaman selama pengabdian itu seperti. Nah Kak, ngomong-ngomong relawan gitu ya Kak, di masa pandemi seperti ini tuh gimana sih Kak pengabdiannya? Apakah ada batasan atau gimana tuh Kak? Boleh diceritakan? Terkait dengan dunia kerelawanan, kegiatan-kegiatan sosial di lapangan tetap berjalan terus. Apalagi bencana alam atau musibah itu tidak mengenal waktu. Dan contohnya baru-baru ini ketika gempa Mamuju, Sulawesi Barat, Majene Mamuju, kemarin bersama kawan-kawan saya juga bergabung di sana, dan tentu saja pendekatan kita tidak seperti pada saat sebelum pandemi. Kita tetap menjaga protokol-protokol kesehatan. Dan terakhir saya ikut bergabung dengan teman-teman Dr. Share yang mempunyai program rumah sakit kapal yang kemudian menjangkau pulau-pulau terpencil yang jauh dari pelayanan kesehatan. Kemarin terakhir di Kepulauan Riau bulan Februari kemarin. Jadi prinsipnya di masa pandemi ini kegiatan seperti itu tetap berjalan, dan justru ketika akses kesehatan sangat terbatas, kegiatan seperti ini yang kemudian bisa mendatangi, menjemput bola, memberikan akses kepada orang-orang yang memang sepatutnya mendapatkan hak itu. Biasanya kalau di sana itu seperti apa Kak? Atau belajar bersama atau bermain bersama, gimana tuh Kak? Boleh nggak ceritain sedikit kegiatan di sana tuh seperti apa? Karena saya bidangnya kesehatan,
Ya, jadi lebih banyak kepada pelayanan kesehatan. Tapi dalam kegiatan itu kita turun dari sekian relawan itu banyak latar belakang profesi dan keahlian. Jadi masing-masing memberikan pelayanan, memberikan bantuan berdasarkan keahlian dan spesialisasi masing-masing. Misalnya teman-teman yang berlatar belakang pendidikan atau trauma healing itu lebih banyak memberikan edukasi dan pembelajaran terkait dengan bagaimana membangkitkan kembali semangat pasca trauma, misalnya kalau misalnya kita berada di daerah pasca bencana seperti itu. Oh, seperti itu ya. Tapi alhamdulillahnya mereka dalam keadaan baik kan Kak di sana? Iya. Baik Kak, balik lagi nih ke buku Kakak. Kalau boleh tahu proses awal menulis itu seperti apa sih dan berapa lama biasanya Kakak menulis tuh? Jadi ini karena ini adalah catatan perjalanan dan seperti tadi yang saya ceritakan bahwa ini pada awalnya tidak saya rencanakan untuk menjadi sebuah buku. Jadi itu prosesnya panjang. Jadi karena setiap saya ke mana begitu, saya mencatatnya, menceritakannya, dan ada yang saya simpan, kemudian ada yang saya share ke medsos misalnya ke Facebook atau yang lain, seperti itu. Jadi ini perjalanan membuat buku ini bisa dikata mungkin cukup panjang, bertahun-tahun, karena saya menulisnya bertahap, tidak memang mempersiapkan satu waktu untuk menulis itu, tidak. Iya, begitu ya Kak ya. Jadi tidak ada yang disiapkan, sesuai dengan berjalannya waktu aja ya Kakak menulis dan dituangkan di karya Kakak ini. Tapi ngomong-ngomong, ada yang ingin dikeluarkan lagi nggak Kak setelah buku Di Bawah Matahari ini? Ya, mudah-mudahan tahun ini bisa lagi merilis buku dengan genre, saya rencanakan genre seperti ini juga, catatan perjalanan. Oh, seperti ini juga, tidak di bidang dunia kesehatan mungkin gitu Kak? Iya, ada juga rencana seperti itu, tapi belum untuk waktu dekat ini belum. Saya akan masih memprioritaskan buku yang dengan genre serupa ini. Mungkin nanti berikutnya ada buku kesehatan populer terkait dengan penyakit saraf seperti itu. Iya, begitu Kak. Kami dan tim Gopedia sangat menunggu nih Kak buku-buku tentang dunia kesehatan dari Kakak. Apalagi Kakak sendiri seorang dokter ya, begitu ya? Ya. Lalu Kak, bagaimana sih awal bisa mengetahui Gopedia dan bagaimana nih kok Kakak akhirnya menerbitkan di Gopedia? Bagaimana tuh Kak? Ya, jadi sebenarnya naskah ini sudah lama ya, lama dan karena kesibukan akhirnya tersimpan begitu saja. Tahun 2020 kemarin itu pada saat tanpa sengaja sebenarnya menemukan akun Gopedia dan membaca-baca di situ, ternyata ada penawaran penerbitan dengan syarat yang sebenarnya mudah sekali ya, apalagi saya yang sebenarnya awam dalam dunia penerbitan, dunia penulisan, jadi belum banyak mempunyai informasi tentang bagaimana sih sebenarnya menerbitkan sebuah buku. Dan ketika menemukan Gopedia ini, saya lihat persyaratannya ternyata sangat mudah. Akhirnya saya mencoba memasukkan naskahnya dan responnya cepat sekali. Dalam sekitar seminggu lebih sudah ada jawaban dan sudah siap diterbitkan seperti itu.
Alhamdulillah. Terus gimana nih Kak, saran dan kritik untuk teman-teman di luar sana, barangkali ada yang satu profesi dengan Kakak atau nggak beda. Gimana nih cara menulis supaya mudah, terus idenya terus mengalir, atau enggak yang harusnya cuma satu profesi seperti Kakak hanya dokter atau enggak hanya seorang guru bisa terjun nih ke dunia penulisan, bagaimana nih Kak saran dari Kakak? Ya, sebenarnya teman-teman itu banyak yang punya keinginan untuk menuliskan juga pengalamannya. Dari diskusi dengan teman-teman, banyak yang ingin juga menurunkan sebuah buku. Cuman memang untuk menjadi sebuah buku dari pengalaman pribadi, yang penting adalah konsistensi sebenarnya. Jadi untuk menjadi penulis memang kita harus banyak menulis dan menulis. Apalagi menulis itu sebenarnya adalah sebuah keterampilan, dan kita tahu bahwa ibu dari keterampilan adalah pengulangan. Jadi semakin sering kita mengulangi, maka semakin terasa kemampuan kita. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman di luar sana yang ingin menjadi penulis atau ingin menulis buku juga, intinya adalah kita memang harus konsisten untuk menulis. Tidak harus jadi dalam 1 hari 2 hari, tapi kalau kita konsisten, insya Allah pada akhirnya akan jadi sebuah buku. Seperti itu. Seperti itu ya Kak. Lalu nih Kak, saya mau tahu nih, di masa pandemi seperti ini ada nggak yang Kakak ingin sampaikan untuk teman-teman di luar sana yang sedang menonton video ini? Ya, saat ini sudah setahun kita dalam pandemi, dan kita dalam keprihatinan dalam segala hal, bukan hanya dalam kesehatan, yang kemudian kita tahu bahwa sudah banyak sekali korban dari pandemi ini. Untuk itu saya mengajak kepada teman-teman semua bahwa kita harus tetap patuh pada protokol kesehatan, karena hanya dengan itu kemudian kita bisa segera berlalu dari badai dan musibah ini. Seperti itu. Dan tetap terus produktif untuk menulis ya Kak tentunya. Ya, jadi walaupun dalam kondisi pandemi, produktivitas itu harus tetap berjalan. Jangan kemudian larut dalam kesedihan, dalam apa ya? Diem di rumah gitu aja ya, kayak tidak boleh ya. Betul. Oke nih Kak, terakhir ada nggak yang disampaikan untuk teman-teman di luar sana, mungkin untuk penulis di luar sana, atau mungkin untuk Gopedia sendiri ada yang ingin disampaikan nggak Kak? Untuk Gopedia mungkin program penerbitan yang membantu atau memberikan kemudahan bagi penulis pemula terus dipertahankan, karena sebenarnya banyak teman-teman yang kemudian mempunyai karya yang kemudian harus berhenti karena tidak ada akses atau kesulitan dalam menerbitkan bukunya. Dan sebuah apresiasi kepada Gopedia telah memberikan kemudahan bagi teman-teman yang mulai atau ingin menjadi penulis. Ya, seperti itu. Terima kasih juga kepada Gopedia. Iya, baik. Terima kasih juga, Kak. Lalu ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman di luar sana, Kak? Terkait penulisan ya? Ya. Ya, jadi menulis itu adalah sebenarnya bukan hanya tentang diri kita, tapi tentang bagaimana kita menularkan kebaikan, inspirasi kepada orang-orang di sekitar kita, dan terutama kepada keluarga kita, anak-anak kita. Jadi buku itu sebuah monumen kita sebenarnya. Bahkan ketika kita telah pulang misalnya,
karya kita tetap menjadi atau tetap menyala, tetap hidup di anak-anak pikiran orang-orang setelah kita. Jadi kita menjadi abadis dengan menulis buku. Jadi harapannya jangan mati sebelum menulis minimal 1 buku. Seperti itu. Masya Allah. Sebenarnya kakak sudah mulia sekali ya, sudah menjadi dokter pun menjadi penulis yang karyanya tidak akan mati gitu kak. Baik, Terima kasih. Iya, mungkin itu saja perjumpaan kali ini ya kak ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya dan semoga urusan di dunia perdokteran atau kepenulisan kakak dimudahkan oleh Tuhan. Terima kasih. Iya, baik kak. Terima kasih ya kak telah menyempatkan waktunya. Terima kasih. Salam sama teman-teman Gopedia. Terima kasih kak, nanti akan disampaikan. Dan akan kami tunggu nih kak buku berikutnya tentang perjalanan serta tentang kesehatan dunia syaraf. Akan kami tunggu kak. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman Gopedia yang telah menonton video kali ini karena video ini sangat bermanfaat untuk kita semua dan untuk motivasi diri kita nih yang stuck menulis atau kehabisan ide. Baik kak, terima kasih ya kak telah menyempatkan waktunya. Kami tutup ya kak. Siap. Baik, terima kasih kak. Selamat beraktivitas kembali. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.